Ya itulah. Jadi saya juga udah berusaha dengan secara ya sudah maksimal lah. Saya sebagai orang tua kepada anak menyampaikan apapun ya. Dari awal pertama Eka bilang diminta oleh pelita ya. Nah di situ udah ngomong sama saya juga bahwa saya diminta sama pelita jadi ya tapi ya dilihat dulu lah, katanya juga nggak mungkin meninggalkan Persib gitu ya. Saya bilang janganlah Kak, saya bilang kamu kan ikon di Bandung dan kamu juga yang diandalkan gitu ya lah, katanya karena yang lihat saya bilang gitu. Nah akhir-akhir memang saya pun juga ini penasaran gitu. Eka juga Terakhir waktu saya panggil semua, saya mengatakan bahwa kalian nanti sebelum menandatangani kontrak ini diberitahu dulu semua kan, bahwa kontrak tidak ada yang dikurangin sepeser pun ya, sama dengan yang tahun kemarin. Sudah nerima, saya dan Pak Juneri dan ada apa itu juga di situ ya. Sudah tidak ada masalah, semua sudah saya panggil. Tidak ada masalah, dan malamnya pun juga pada ke rumah sama Atep, sama anaknya, sama istrinya. Atep juga sama keluarganya, Eka juga dengan keluarganya ngobrol di rumah. Malah Eka mengirim makanan segala macam ke rumah gitu kan. Ada oleh-oleh dari Wadayasa ya. Nah, nggak ada masalah. Besoknya bilang lagi ya masih tidak ada masalah. Ya syukur, saya bilang ya nantilah. Tunggu nanti hari apa akan bikin kontrak gitu kan. Nah setelah ditentukan untuk hari Rabu, untuk ada kontrak bikin hari Rabu gitu. Setelah dia ada mulai pelatih hadir juga kan, mulai hari latihan saya sudah minta Eka juga hadir semua. Eka kan tidak ada ya, tidak ada. Nah, di situ sebelum ada pertemuan Eka malam juga udah telepon dengan saya bahwa Eka tidak hadir. Cuma saya harus ngomong apa kepada publik gitu ya. Saya bilang bahwa saya tidak ada hubungan dulu sama Eka, bahwa Eka HP-nya mati gitu aja kan. Karena saya menjaga hal yang tidak diinginkan gitu. Tidak ada keterbukaan apa-apa. Saya masih ngobrol, enggak lah Pak Haji tidak akan meninggalkan Persib gitu. Nah saya penasaran gitu, terus saya telepon ke pelita, ya 2 kali telepon ke pelita. Aduh maaf Pak Haji, bukan saya yang meminta, Eka yang meminta beberapa kali. Jadi udah dari sebulan yang lalu juga sudah meminta ke pelita, ya. Ini udah lama sekali Eka minta ke pelita, cuma ditolak dari pelita. Tidak mungkin katanya kalau Eka masuk ke pelita, nanti kalau pelita main dengan Persib ya jadi masalah gitu kan. Ya, ini boleh tanya Jajang Nurjaman ya. Jadi bukan pelita yang minta, Eka yang melamar, cuma Eka ditolak sampai detik-detik terakhir kemarin. Nah di situ ya Eka kan masih ngambang terus ya. Latihan, waktu latihan dia hadir. Karena pertama latihan pun juga dia bilang sakit, ya. Dia tidak hadir tapi sakit, ya. Waktu untuk dikumpulkan juga tidak hadir. Besoknya saya mengatakan supaya hadir, dia tidak hadir di situ. Pun juga kegiatan, ya sakit katanya kakinya sama guru Emen, sama semua kan dielus-elus lah semua tiap hari gitu ya. Saya walau alam apa benar sakit atau tidaknya ya, karena beberapa kali pun juga pernah kejadian gitu kan. Saya besok mau main gitu, hari ini mau main tapi mendadak aduh maaf saya tidak bisa main gitu kan. Saya tanya dokter, dok kenapa Eka mendadak bisa sakit? Ya nggak tahu Pak Haji, dan tadi nggak apa-apa, coba diperiksa lagi gitu kan. Nah seperti itu, jadi saya juga ya harus bagaimana, saya harus ngomong apa gitu kan. Saya masih sebagai orang tua terus sabar. Terakhir sampai ke hari Sabtu. Hari Sabtu SMB saya balas lagi, tidak dibalas lagi. Hari Sabtu ketemu di mes. Kak mudah-mudahan lah kamu Senin lah udah sembuh, saya bilang.
nggak tahu Senin, nggak tahu Selasa, nggak tahu Rabu. Coba kan jawabnya seperti itu. Ini kenapa sih Eka begini gitu kan? Saya sampai nanya dengan Eka, Kak, mungkin ada apa? Mungkin ada urusan dengan saya, mungkin ada yang tidak enak dengan Pak. Tidak, Pak Haji, demi Allah dengan Pak Haji tidak ada apa-apa. Dengan Pak Haji saya seperti orang tua sendiri. Enggak, Pak Haji, cuma justru Eka itu berat gitu. Kalau dengan Pak Haji apa yang harus saya omongkan gitu kan. Ya akhirnya saya juga udah cerita panjang sampai terakhir kemarin ya. Sebelum Eka ada berita ke sana, Kak, tolong kamu dipikir dulu gitu. Kan bilang saya udah harus keluar dulu dari Persib. Oh mereka jangan begitu, kamu bicara dulu dengan keluarga ya. Coba kamu bicara dulu dengan keluarga, dengan kamu. Udah Pak Haji, ini tuh udah hasil berundingan dengan keluarga. Dan saya hasil istikharoh ya. Istikharoh saya harus keluar dulu dari Persib gitu kan. Kalau udah berhubungan dengan istikharoh, hubungan dengan Allah, saya harus ngomong apa gitu kan. Ya kalau itu malam-malam tinggal 2 harinya, tapi di situ udah dengan ditelepon mati terus. Akhirnya tidak ada aja berita ya. Itu tidak ada lagi cerita, padahal dia masih bilang tetap mau di Persib. Itu tenang aja Pak Haji. Dulu waktu saya ke Solo, saya waktu mengejar pemain yang lain, Kak, mungkin kamu ya kalau butuh dulu, kamu kan sudah tidak ada masalah, kamu kan akan diteruskan. Iya Pak Haji. Nah kamu kalau untuk DP dulu pegangan lah 50 juta atau 100 juta ya. Tapi dia tawarkan, nggak usah lah Pak Haji lah, udah pasti udah dikasih, Pak, kenal kaya dengan siapa aja. Itu seperti itu ya. Ini Pak Irfan tuh ada saksi ya waktu itu yang ditugaskan dari Bandung. Nah ini kenapa nanya? Aduh Pak Haji mau ikut sendiri atau kasihan ke Pak Haji? Ya, kalau ada apa-apa jadi Pak Haji aja. Enggak Kak, ini hasil rapat Pak Jainuri, saya dengan Pak Guswara di situ. Ayo Pak bareng-bareng mencari pemain. Akhirnya dia nggak mau berangkat ke Solo, memberikan kepada saya. Udah Pak Umu aja sendiri gitu kan. Kenapa? Saya bukan mencari sendiri ya. Karena waktu itu udah Rahmat Darmawan udah 80% lah deal dengan kita. Saya itu dikasih dari Rahmat Darmawan. Ini. Nah kita pun juga runding semua ya udah pas ya. Saya ya itu Rahmat Darmawan hasil rundingan dengan tim. Saya berangkat di sana dengan Pak Irfan. Ya ini tugaskan dari kantor. Saya di sana pun juga ya itu pendekatan dengan anak-anak ya. Saya udah dari Rahmat Darmawan siapa ketemu semua. Udah tidak ada masalah gitu. Malah saya ketemu dengan Eka, ngobrol juga gitu ya. Gitu. Jadi jangan salah. Ini publik pun juga harus tahu yang sebenarnya. Saya bilang demi Allah saya tidak ada apa-apa gitu kan. Bentar saya juga perlu buka ya, memang seperti siapa juga udah seperti anak sendiri lah ya. Anaknya aja manggilnya engkong sama saya. Ya, jadi saya luar dari main bolanya ya gitu kan. Karena orang tua merasa seperti anak sendiri. Saya ke Singapura pun juga diajak sama saya dengan anak istrinya. Ya, seperti itu. Karena saya jangan dihubungkan karena dibeda-bedakan atau di luar biasakan karena pemain bola, jangan ya. Karena saya udah merasa seperti anak sendiri gitu. Seperti itulah. Sekarang saya sangat menyesal tanpa berita dan tanpa cerita. Dan sekarang diberitakan katanya soal dengan manajemen. Orang awam itu manajemen, saya manajer ya. Tidak akan tahu ada Pak Jainuri, tidak akan tahu ada Pak Guswara, Pak Glenn. Ya, di situ saya akan pelaksana. Ya. Pelaksana saya, tapi saya pun juga loyal dengan Persib. Saya sendiri kalau memikirkan capek, memikirkan saya banyak urusan yang lain, ya. Beberapa kali sakit, ya saya udah tinggalkan. Tapi saya demi Persib, apa pun juga saya hadapi. Apalagi mungkin banyak ada juga orang ya pro kontra, ya. Nah di sini mungkin ada pun juga di belakangnya walau alamnya ada juga yang ngomporin atau apa, saya kan tidak tahu gitu seperti itu. Nah di sini lah. Ya walau alam ya, saya tidak menuduh kepada siapapun. Ya mungkin ya ada pun juga kalau ada bicara dengan orang yang pro kepada saya dan baik, mungkin ya dikasih pengarahan, mungkin ya dikasih ini ya. Mungkin juga ada yang karena tidak suka dengan saya, nah bisa saja ya dikomporin atau gimana gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena dengan saya tidak ada apa-apa.
Habis dipanggil, Kak, ayah tinggal nunggu kontrak. Iya Pak Haji, jadi Eka berapa sekian? Ya udah nggak ada apa-apa, salaman semua. Ya, waktu saya panggil semuanya juga, malam-malamnya ke rumah. Dan bawa apa tuh, bawa oleh-oleh sama anak istrinya, Atep juga sama keluarganya. Itu bareng di rumah. Inilah